Dan saudara, kita ke sorotan lainnya, krisis tenaga kerja digital alias talent crunch ini sudah terjadi di Indonesia. Padahal permintaan korporasi pada tenaga digital ini terus melonjak seiring dengan perubahan pola transaksi konsumen. Tidak adanya kolaborasi antara akademia dan juga industri ini membuat gap talenta digital semakin lebar. Kekurangan talenta digital alias talent crunch tak harus menunggu sampai tahun 2030 seperti banyak prediksi lembaga survei. Skill gap atau perbedaan standar kualitas sumber daya manusia bidang digital bahkan sudah jadi makanan sehari-hari korporasi sektor teknologi. Unicorn seperti Gojek, Tokopedia, atau GoTo kepada Kompas TV belak-belakan bahwa talent crunch sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir setelah mereka lahir dan makin besar di Indonesia. Bukan 2030. Sekarang pun talent crunch-nya itu udah luar biasa. Demand untuk talenta digital di Indonesia di saat ini udah jauh di atas supply. Dan ini salah satu realita yang kita hadapi. Karena Indonesia tuh tidak punya sejarah software engineering, industri teknologi yang panjang. Jadi gap ini menurut saya sih terus akan besar dalam tahun-tahun ke depan jika industri ini akan terus berkembang ya. Untuk mengantisipasi ini, industri itu harus terlibat dalam menyusun kurikulum. Riset Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Wantiknas menunjukkan bahwa tahun 2030 Indonesia akan kekurangan 18 juta orang tenaga ahli digital. Di saat bersamaan, India yang terkenal sebagai pabrik insinyur mumpuni di dunia justru mencetak 245,3 juta orang talenta digital. Indonesia dianggap belum punya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri yang berhasil melahirkan ide cemerlang korporasi. Masalah digital leadership pun luput dibentuk saat teknologi serba ngegas. Dan yang belum saya lihat di sini adalah kolaborasi antar sektor akademia dan industri yang melahirkan startup. Ide-idenya itu bukan biasanya datang dari universitas. Jadi di sini kayak penelitian atau juga pengajaran yang terjadi di universitas belum kelihatan melahirkan ide-ide cemerlang yang kemudian menjadi inti daripada bisnis model perusahaan besar. Itu belum, dan padahal itu adalah intinya Silicon Valley di situ. Singkatnya begini, kalau menurut saya di pemerintahan kita ini kita perlu bereskan yang saya sebut di sini sebagai digital leadership. Kita ini masih kekurangan keputusan-keputusan yang inti, seperti misalnya bagaimana dengan kebijakan atau strategi AI atau artificial intelligence. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah dari segi cloud computing. Gimana dengan banyak sekali hal yang perlu diputuskan. Kalau pertanggungjawabkan terkait dengan digital, menurut pengamatan saya terlalu tersebar di beberapa instansi pemerintahan, kementerian atau lembaga non-kementerian, dan oleh karena itu diskusinya terlalu pelan dan kadang-kadang apa yang dihasilkan sebagai satu keputusan itu juga tidak optimal. Kembali mengutip jurnal Wantiknas 2019 bahwa penyusunan kurikulum saat ini masih berdasarkan cara lama, yaitu dimulai dari dosen pengampu dan terakhir ke tingkat profesi. Tetapi cara baru yang dibutuhkan agar menyesuaikan perkembangan digital sebenarnya hanya dibalik, yaitu penyusunan kurikulum dimulai dari profesi alias industri dan terakhir barulah ke tangan dosen pengampu. Sebenarnya industri seperti perbankan sudah bersedia berkolaborasi dengan sektor pendidikan untuk mengatasi talent crunch. Tetapi mereka juga butuh dukungan pemerintah agar hasilnya punya kualitas. Yang kita juga sedang kembangkan karena tadi ini adanya kelangkaan ya dari teknologi maupun digital talent. Tadi ini kita ada tadi ini ya development program yang graduate ya fresh graduate yang dikhususkan untuk IT, untuk teknologi ya, namanya IT development program. Ada juga nanti yang sedang kita akan luncurkan digital development program. Itu kita tidak bisa mengandalkan ya talent-talent dari luar yang sudah jadi, nanti akhirnya poceng-poceng ya, akhirnya harganya naik terus ya, nanti cost-nya juga naik terus. Mungkin ya mudah-mudahan ke depannya tentunya perlu dengan bekerja sama dengan pemerintah ya untuk bagaimana lebih ditingkatkan lagi nih untuk
topik-topik ya di kuliahnya tadi ini, maupun bisa mulainya dari SMP, SMA ya, untuk lebih masukkan digitalisasi teknologi, karena itu memang dunianya udah begitu gitu ya. Jadi mungkin ditambahkan dari kurikulumnya tersebut ya. Jadi supaya nanti lebih melek lagi teknologinya. Jadi teknologinya bukan berdasarkan sekedar tahu cara pakai TikTok gitu ya, tahu cara pakai IG dan sebagainya. Talent crunch tak boleh diabaikan jika Indonesia tak ingin tergilas oleh SDM asing. Celakanya, saat ini relevansi apa yang dipelajari di akademis dengan kebutuhan lapangan pekerjaan masih sangat rendah. Kolaborasi antara kurikulum yang makin melek digital dengan sektor industri sangat perlu dukungan pemerintah. Dia Mega Saryanjaya, Kompas TV, Jakarta.